yang berkegiatan khusus untuk adik-adik kelas 7 itu nanti ada 3 hari khusus, dan 2 harinya ini nanti mereka akan berkegiatan bersama dengan kakak kelas mereka juga. Hai Sanklar Mania, selamat datang di 650 Sanklar JHS Podcast. Di sini, kamu bisa tahu lebih banyak tentang segala kegiatan yang berhubungan dengan SMP Katolik Santa Clara, Surabaya. Sebuah sekolah Katolik berkualitas dengan nilai-nilai jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan santun. Di sini, di edisi pertama kita akan membahas segala hal yang berhubungan dengan SMP Katolik Santa Clara. Yang pertama, di edisi pertama ini yaitu MPLS. Saya di sini tidak sendiri. Di edisi perdana ini, di sini sudah hadir Ibu Iin. Beliau adalah Ketua Panitia MPLS Santa Clara tahun 2023-2024. Dan perwakilan dari siswa yaitu Victoria Samantha, siswa kelas 9 yang juga sebagai panitia MPLS. Halo Bu Iin dan Sansan, selamat datang di podcast 650 JHS Sanklar. Sebelum ke Sansan, saya ingin ngobrol lebih dahulu dengan Bu Iin. Bu Iin, sebagai panitia MPLS, saya ingin tahu nih, mungkin teman-teman juga ingin tahu, MPLS itu apa sih dan kenapa harus diadakan di sekolah? Apakah ada tujuan tertentu untuk MPLS itu sendiri? Iya, untuk MPLS itu apa? Mungkin ini adalah kata yang sudah familiar begitu di antara kita. Dan sebenarnya kegiatan MPLS ini nggak cuma dilakukan di SMP Santa Clara saja, karena ini merupakan bagian dari program pemerintah di mana untuk siswa-siswi baru yang baru masuk ke setiap jenjang di sekolah begitu, ada suatu kegiatan pengenalan sekolah begitu. Ibaratnya kalau kita mau masuk ke sebuah tempat begitu, kita akan bisa lebih mudah beradaptasi kalau kita tahu bagaimana lingkungan sekolahnya, bagaimana dengan warga sekolahnya begitu. Nah, MPLS ini didesain untuk itu, tujuannya membantu anak-anak baru untuk bisa lebih beradaptasi dengan baik. Nggak cuma dengan lingkungan sekolahnya saja, tetapi juga dengan warga sekolahnya, dengan teman-temannya, teman-teman sebaya, teman-teman kakak kelasnya begitu. Harapannya ketika kita sudah bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan tersebut, dalam proses pembelajaran itu juga bisa mendukung siswa-siswi kelas 7 ini bisa lebih baik lagi. Karena kan kita tahu ya Bu Christine ya, mulai dari masa transisi SD ke SMP itu dari anak ke usia remaja itu bukan hal yang mudah untuk mereka, apalagi calon-calon siswa baru di SMP kita ini nggak cuma berasal dari satu SD yang sama, tetapi juga dari berbagai SD yang tidak hanya di Surabaya saja, tetapi juga di luar Surabaya, bahkan kadang di luar pulau pun juga banyak begitu. Maka adaptasi mereka itu tidak hanya dari segi budaya saja, tetapi juga bisa jadi dari segi bahasa, mereka juga tidak familiar. Ini merupakan momen yang penting untuk mereka. Begitu Bu Christine. Oke, berarti intinya adalah MPLS itu gerbang utama siswa di mana mereka bisa mengenal lebih dalam lagi apa sih kegiatan-kegiatan di Santa Clara, bagaimana Bapak Ibu gurunya mungkin, lalu kakak-kakaknya, begitu ya Bu Iin ya. Iya, betul. Untuk bocorannya nih, mungkin Bu Iin bisa memberikan sedikit bocoran untuk kegiatan MPLS untuk adik-adik kita nanti, untuk siswa-siswi kita di tahun 2023-2024 nantinya. Iya, jadi rancangan kegiatan yang akan kami laksanakan itu, kita nanti untuk MPLS sendiri akan berlangsung selama rangkaian keseluruhannya itu ada 5 hari fullnya begitu. Tetapi untuk adik-adik kelas 7 sendiri nanti yang berkegiatan khusus untuk adik-adik kelas 7 itu nanti ada 3 hari khusus, dan 2 harinya ini nanti mereka akan berkegiatan bersama dengan kakak kelas mereka juga gitu, sehingga mereka juga kenal mana kakak kelasku, kelas 8 dan kelas 9 begitu.
Selain itu kita juga menawarkan banyak sekali kegiatan yang seru-seru Bu Christine. Ada games, kemudian ada latihan budaya begitu, dan yang nggak kalah penting karena ini merupakan proses adaptasi, maka adik-adik kelas 7 nanti diharapkan mereka tahu bagaimana cara belajar yang baik ketika mereka harus di sekolah, kemudian bagaimana mereka berinteraksi dengan bapak ibu guru. Itu adalah hal-hal yang nanti akan dipelajari saat di kegiatan MPLS. Selain tentu saja lingkungan sekolah, pengenalan lingkungan sekolah, bagaimana visi misi sekolah, kemudian mars sekolah, dan bagaimana proses pembelajaran di SMP Katolik Santa Clara ini semuanya nanti akan kita berikan di acara MPLS nanti. Waduh, berarti cukup banyak ya nanti kegiatan yang akan dilalui oleh adik-adik. 5 hari, 3 hari kegiatan inti dan 2 hari kegiatannya. Waduh. Nah, selain Bu Iin di sini, saya juga sudah didampingi juga oleh Kak Victoria Samanta atau biasa dipanggil Sansana. Sansan ini adalah salah satu siswa kelas 9 yang mana juga ternyata terlibat juga di kepanitiaan MPLS. Wah, ini berarti bisa jadi satu motivasi juga untuk adik-adik, karena dulu Kak Sansan ini juga ikut kegiatan MPLS dan sekarang juga malah terjun langsung menjadi kepanitiaan. Nah, Kak Sansan sendiri sebagai seorang panitia yang nantinya ikut mendampingi adik-adik, persiapan Kak Sansan sendiri untuk kegiatan MPLS untuk adik-adiknya ini bagaimana? Untuk kegiatan MPLS kali ini tidak hanya dipersiapkan oleh Bapak Ibu Guru saja, namun juga ada keikutsertaan dari para kakak-kakak panitia yang sudah diseleksi sesuai bidangnya masing-masing dari kakak-kakak kelas 8 dan kelas 9. Mungkin ya adik-adik yang baru masuk ini belum terbuka atau belum nyaman dengan lingkungan sekolah yang baru, atau punya masalah dalam hari MPLS ini, cuman kurang terbuka untuk mengatakan dengan guru-guru. Jadinya kakak-kakak panitia ini bisa membantu keluh kesahnya adik-adik yang baru masuk ini. Juga dalam MPLS kali ini nanti peserta didik baru akan diperkenalkan oleh visi misi sekolah SMP Katolik Santa Clara. Juga ada skulptur agar dapat mengenal lingkungan sekolah lebih baik, dan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang tentunya bisa membantu adik-adik ini mengenal lingkungan sekolah kita. Waduh, sebagai seorang kakak ini benar sudah siap untuk mengayomi adiknya nih. Sudah siap untuk nanti kalau misalnya adiknya, Kak butuh ini nih, kalau ke toilet itu di mana ya? Mungkin sungkan ya kalau tanya sama bapak ibu gurunya. Nah, ini kakak-kakaknya ini sebagai pendamping mengenal lingkungan baru begitu. Oke, selanjutnya ini saya juga ingin bertanya. Dulu Kak Sansan ini kan juga ikut MPLS. Nah, MPLS-nya dulu waktu zamannya Kak Sansan itu bagaimana sih? Bisa diceritakan sedikit nggak? Supaya jadi bayangan nih buat adik-adiknya, oh nanti MPLS-nya Sanklar tuh begini nih gitu. Iya. Aku pas mengikuti MPLS kelas 7 mungkin 2 tahun ke belakang ya, yang pada masa COVID-19 nih masih parah ya. Jadinya harus karantina, semua sekolah kan juga harus tatap muka online. Maksudnya secara tidak tatap muka kayak online. Lalu pada saat itu saya tidak banyak bersosialisasi, apalagi kan kalau misalnya zaman sekarang kan bisa pakai teknologi, bisa ngechatting dan sebagainya. Cuman kalau aku pribadi takut ya kalau untuk sosialisasi, apalagi MPLS-nya ini kan online, jadinya aku susah untuk berbaur. Tapi MPLS yang disediakan oleh Sekolah Santa Clara ini menurut aku bagus, karena menurut aku ya kalau semisal aku sebagai orang yang ingin mempersiapkan atau ingin mencairkan suasana, apalagi anak-anak muda ini juga kan susah ya, apalagi aku juga salah satu dari mereka, tetap aja susah untuk mencairkan suasana. Tapi menurut aku great job banget kalau Santa Clara mencairkan suasananya, mengangkat antusiasnya di adik kelas. Aku ingat pas itu seru banget, kayak chicken dance gitu, biar kayak adik-adiknya seneng. Terus kakak-kakak panitianya juga kayak ramah banget, jadinya aku ya nyaman aja buat nanya-nanya. Dan
untuk MPLS kali ini kan sudah offline tuh, udah tatap muka. Jadi aku harap ini bisa adik-adik kelas bisa mengikutinya dengan baik dan benar, karena udah lebih seru lagi kan, udah bisa tatap muka, udah bisa langsung bersosialisasi gitu. Nah, berarti kan antara zamannya Kak Sansan dulu online itu aja udah seru ya kan Kak, Iya. kegiatan-kegiatannya. Nah, gimana 5 hari ini kita benar-benar intimate dengan teman-teman yang lain, dengan Bapak Ibu guru, bahkan dengan kakak-kakaknya. Lalu ada nggak pesan khusus dari Kak Sansan sendiri selaku selaku panitia dan juga dulunya juga pernah mengalami MPLS? Mungkin ada pesan-pesan khusus buat adik-adiknya supaya bisa lebih enjoy lagi mengikuti MPLS nanti. Untuk pesan-pesan bagi adik-adik kelas yang akan mengikuti MPLS, aku harap kalian bisa mengikuti kegiatan MPLS ini dengan ceria, antusias, karena juga masa pengenalan lingkungan sekolah ini paling penting. Apalagi kalian tuh peserta didik baru yang akan menjadi murid sekolah SMP Santa Clara selama 3 tahun. Jadi harus dipersiapkan dengan baik, harus diikuti dengan baik. Jadi kalau misalnya ada arahan, ya kalian ikuti agar bisa acara ini bisa dilakukan dengan baik dan benar. Karena kan sama 3 tahun ini kita juga harus belajar bersama, berbagi pengalaman bersama, dan lain sebagainya gitu. Wah, ternyata seru ya ngobrol-ngobrol singkat mengenai bagaimana nanti MPLS itu akan berlangsung. Saya saja sudah merasa excited, sudah bisa membayangkan, aduh nanti aku hari pertama itu kayaknya masih diem-diem, lalu tiba-tiba sudah bisa kenal 1-2 orang, lalu kenal 10, kenal semuanya, satu kelas bahkan dengan Bapak Ibu guru dan kakak-kakaknya yang lain begitu. Oke, kalau begitu terima kasih Bu Iin, terima kasih Kak Sansan sudah mau berbagi dengan kita di podcast kita pertama kali ini mengenal MPLS. Semoga dengan sedikit cerita dari panitia dan juga kakak pendampingnya bisa memberikan sedikit rasa penasaran untuk adik-adiknya tentang MPLS itu apa begitu. Kalau begitu sampai jumpa, semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan dengan episode podcast yang lain. Terima kasih Bu Iin, terima kasih Kak Sansan. Ayo raih prestasi dengan jujur, disiplin, tanggung jawab, dan santun. Saya, Bu Christine, sampai jumpa di lain kesempatan.